Pada hari ini kita akan mendiskusikan ada 3 makalah yang saya lihat di grup WA juga sudah di-upload semuanya, atau sudah semuanya atau belum. Yang pertama tentang ontologi, saya kira sudah masuk semua. Yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, ya saya kira sudah komplit. Ini bagus karena ketiga-tiga masalah pokok dalam filsafat ilmu atau konsep ilmu bisa kita bahas bersama-sama di siang hari ini, 3 makalah sekaligus ya. Kalau bisa berurutan, dimulai dari ontologi dulu, kemudian epistemologi, nanti kita jeda untuk diskusi beberapa pertanyaan, kemudian nanti dilanjut bagian yang ketiga yaitu aksiologi. Ya. Jadi aksiologi disendirikan karena aksiologi ini lebih kepada namanya action, aksi, ya, berarti kan lebih kepada bagaimana ilmu itu digunakan, bagaimana ilmu itu dipraktekkan, bagaimana ilmu itu dikembangkan, nilai-nilai apa yang harus dilakukan di dalam pengembangan ilmu. Ya. Sedangkan yang ontologi dan epistemologi ini mungkin lebih kepada teoritik ya. Apalagi kalau kita mengartikan kata epistemologi itu artinya adalah teori ilmu pengetahuan. Maka epistemologi tentu sangat-sangat teoritis, meskipun di dalam teoritis itu tentu tetap ada unsur prakteknya ya. Ketika epistemologi memasuki wilayah metodologi, maka itu juga ada unsur prakteknya. Karena epistemologi itu kan ada unsur metodologisnya, di samping ada unsur logikanya. Nah, yang betul-betul teoritik adalah ontologi. Ontologi. Betul-betul pemikiran tentang wujud, tentang hakikat yang ada, ya. Yang nanti ada beberapa pandangan di situ, ya. Aliran-aliran di dalam ilmu pengetahuan, terutama yang berbasis kepada filsafat Barat, ya. Sedangkan di dalam Islam tentu punya pandangan tersendiri. Ya, saya kira begitu. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, konsep ontologi oleh Mbak Tri Era Khairiyah. Kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan epistemologi oleh Elfrida Nur Ma'rifah. Silahkan Tri Era dilanjut, kemudian Elfrida, diatur sendiri waktunya seefisien mungkin ya. Kemudian nanti ada diskusi beberapa pertanyaan gitu ya secara pakai Zoom ini, sedangkan sisanya nanti didiskusikan secara tertulis seperti biasanya. Silakan Tri Era. Iya, Pak. Oh ya, saya jadikan co-host dulu biar menampilkan, ya bisa menampilkan presentasinya. Ya sudah. Iya.
Mbak Triana di mana ini posisinya? Di rumah saudara, Pak. Yang sampingnya lagi bangun. Bangun apa? Bangun masjid. Oh begitu. Tapi sinyal bagus ya. Insya Allah. Niki numpang wifi-an, Pak, sekalian. Oh iya. Ya. Pak, aduh kok ini ada kendala nggih. Kendala apa? Saya tidak bisa nge-share screen, Pak. Laptopnya seperti mestinya harusnya sudah bisa karena jadi co-host. Oh, ada itu ya, pukul-pukul bangunan. Tapi nggak terlalu masuk. Belum bisa nih kok, Pak. Tulisannya masih host disable participant screen sharing. Tapi sudah jadi co-host masa belum bisa? Apa 2 nomor, Mbak Triara? Iya, Pak. Di laptop sama di HP. Oke, berarti yang satunya juga saya jadikan co-host. Oh, nggih. Nah, coba sekarang. Nah, pon saged. Ya. Sampun terlihat nggih, Pak? Nah, baru proses. Ya, bisa. Udah tampil. Sebentar, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait konsep ontologi ilmu, perspektif Barat dan Islam. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu alama, berasal dari kata alama yang artinya itu pengetahuan. Kemudian ilmu sendiri itu menurut KBBI dalam bahasa Indonesia itu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, sedangkan menurut Al-Atas itu menjelaskan bahwasanya Islam sangat memandang ilmu sebagai sebuah sarana yang sangat penting untuk mengenal pengetahuan yang hak. Nah, maka pembahasan ilmu menempati posisi kedua dalam Al-Quran setelah Tauhid. Salah satu buktinya yaitu di dalam Al-Quran memuat berulang kata ilmu dan derivasinya. Hal itu derivasi. Hal ini menempati posisi kedua setelah kata tauhid. Kemudian pengertian dari ontologi itu sendiri, bahwasanya ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai onta, artinya yang berada, dan logos, artinya ilmu pengetahuan atau ajaran. Nah, cakupan ontologi sendiri ini meliputi bagaimana kita menerangkan hakikat dari sesuatu. Kemudian secara sederhana, memahami ontologi itu dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret. Nah, ontologi ini
terdapat pengertiannya menurut beberapa ahli. Saya mengambil 3 di antaranya. Yang pertama dari Del Yangqi, bahwasanya ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan, yaitu apakah artinya ada, apakah golongan-golongan dari hal yang ada, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari pengertian Soetriono dan Hanafi, bahwasanya ontologi yaitu asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu saya mengambil dari pengertian Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ontologi adalah objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang mungkin ada karena yang lain dan ada karena dirinya sendiri. Nah, kemudian persoalan tentang objek ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat disebut sebagai ontologi. Antara Islam dan Barat memiliki perbedaan pada objek keilmuannya yang akan dikaji, dan kekhasan tersebut itu tidak dimiliki oleh Barat ataupun peradaban yang lainnya. Ontologi ilmu menurut perspektif Barat. Nah, para filsuf Barat ini hanya mengakui keberadaan objek yang memiliki status ontologis yang jelas dan material, yakni objek-objek yang bersifat fisik. Nah, ketika di luar dari fisik ini tidak menjadi objek ilmu. Kemudian objek fisik tersebut diantaranya seperti manusia, pengalaman manusia, benda, kejadian, situasi, proses, dan fakta yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia dengan menggunakan panca indera. Jadi objek fisik itu objek yang bisa kita lihat. Kemudian secara sederhana kita dapat mengatakan bahwasanya hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Kemudian ontologi sendiri ini terdapat karakteristiknya. Ada beberapa. Yang pertama, ilmu berasal dari riset, yaitu dari sebuah penelitian. Kemudian tidak ada konsep wahyu. Kemudian adanya konsep pengetahuan yang bersifat empiris. Pengetahuannya itu rasional. Pengetahuannya itu objek, pengetahuannya itu tersistem, pengetahuan itu metodologis, pengetahuannya itu observatif, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, kemudian mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif, bukan absolut. Selanjutnya mengakui adanya logika-logika ilmu dan lainnya. Kemudian, sedangkan menurut Islam, ontologi ilmu perspektif Islam itu, di dalam Islam disebutkan Al-Quran itu ada pengertian alam non-fisik, yaitu alam gaib dan alam fisik atau yang tampak. Kemudian para filsuf Muslim mempunyai pandangan bahwa entitas yang ada tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja, tetapi juga entitas non-fisik seperti konsep-konsep metal dan metafisika. Kemudian manusia itu kan memiliki hati yang dapat menerima pengalaman yang bersifat metafisika. Mengetahui alam metafisik ini tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus melalui perantara wahyu. Nah, sedangkan ilmu tanpa bimbingan wahyu hanya akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam tidak bisa terlepas dari wahyu, dan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Alaq ayat 5, bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian di sini saya menyimpulkan bahwasanya
konsep ontologi ilmu adalah objek ilmu yang akan dikaji. Objek ilmu di dalam pandangan Islam dan Barat berbeda secara tajam, bahwa objek ilmu dalam Islam tidak semata berkaitan dengan objek fisik atau yang tampak pada indera dan akal manusia, namun mencakup objek fisik dan metafisik. Kemudian objek ilmu Barat hanya memprioritaskan pada unsur materi fisik. Nah, adapun Islam berdasarkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, Islam ini mendasarkan kepada Tuhan dan wahyu yang diturunkan oleh Allah, sedangkan Barat cenderung ateis, membuang jauh-jauh nilai ketuhanan bahkan secara spiritual. Mungkin itu saja dari saya. Terdapat kekurangan. Tadi Pak Samsul mengatakan bahwasanya ada aliran-aliran pemikiran yang ternyata belum saya cantumkan di dalam makalah maupun di dalam PPT. Mohon maaf, dan saya juga mohon maaf tadi pas presentasi terdapat suara bangunan, soalnya yang di masjid itu sedang menggempur. Ngoten, saya kembalikan kepada Pak Samsul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dilanjut dulu kepada Mbak Elfrida Ma'rifah. Silakan Mbak Elfrida. Mbak Triera, Iya, Pak. ditutup dulu screen-nya ya. Ini saya nggak bisa itu, Pak, nampilin screen. Saya pakai 2 akun ini. Oh gitu. Ya, baik. Sudah, silakan. Sebentar Pak, untuk Mbak Elfrida mungkin bisa saya bantu untuk menayangkan screen-nya. Udah kok, Mbak. Udah bisa, alhamdulillah. Oke. Udah nampil ya, Pak? Sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep epistemologi ilmu, perspektif Islam dan Barat. Pendahuluan, epistemologi merupakan 2 kata yang berasal dari Yunani, yaitu episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu. Jadi epistemologi sendiri yaitu salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi juga merupakan pembicaraan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasarnya, ruang lingkup, sumber-sumber, dan bagaimana mempertanggungjawabkan kebenarannya. Diskursus tentang epistemologi di kalangan para intelektual Islam maupun Barat pada abad modern ini, seiring lajunya perkembangan sains di Barat menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji dan dikupas tuntas. Sebab hal ini muncul polemik radikal di kalangan mereka tentang apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat dengan nilai. Karena ilmu Barat sekuler tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Tentu hal di atas sangat bertolak belakang dengan konsep ilmu yang berlandaskan agama, khususnya agama Islam. Masuk ke pembahasan, yaitu sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran, karena kebanyakan Al-Quran itu mutlak dan tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, Islam menjadikan sistem ijtihad sebagai dasar-dasar epistemologi dalam filsafat Islam, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan berbagai macam aliran pemikiran dunia. Langsung masuk ke itu sumber pengetahuan dalam Islam. Ada yang pertama, indera. Indera adalah sumber awal menuju pengenalan terhadap alam sekeliling kita. Ibnu Sina dengan teori
yang populer yaitu tentang jiwa, mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari indera luar dan dalam. Indera luar memberi suatu pengalaman, kemudian pengalaman itu dirasionalkan oleh indera dalam menjadi pengetahuan. Mengetahui dari luar maksudnya dengan panca indera, yaitu indera melihat, mendengar, mencium, merasa dengan lidah, dan merasa dengan sentuhan. Yang kedua yaitu tentang akal. Akal sebagai sumber ilmu pengetahuan oleh Ibnu Sina dikelompokkan dalam indera batin. Ada indera bersama, indera penggambar, indera pereka, indera penganggap, dan indera pengingat. Kelima indera yang dikatakan Ibnu Sina itu sebagai daya dari jiwa binatang atau al-nafs al-hawaniyah. Selain dari indera itu, manusia juga memiliki jiwa tumbuhan, jiwa manusia yang memiliki daya untuk berpikir atau yang disebut dengan akal. Akal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis dan teoritis. Yang ketiga yaitu ada hati. Sebagai orang menyebut hati ini sebagai intuisi. Dari kalangan sufi sendiri mengklaim bahwa intuisi lebih unggul ketimbang akal. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Yang keempat yaitu ilham atau wahyu. Islam meyakini bahwa sumber utama dari segala ilmu pengetahuan manusia adalah wahyu ilahi. Semua yang terkandung dalam wahyu adalah benar adanya. Penilaian terhadap sesuatu hampir semua merujuk pada wahyu. Dari sisi lain, wahyu menekan pentingnya menjaga dan mempotensialkan ketiga sumber ilmu pengetahuan yang telah disebutkan sebelumnya. Ketertinggalan dan kemunduran manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan tak lain disebabkan oleh diri manusia itu sendiri, yang lalai dan malas menggunakan segala potensi yang telah dianugerahkan kepadanya. Ada aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan epistemologi, yaitu yang pertama bayani. Bayani yaitu sebagai penjelas pernyataan ketetapan. Secara terminologis yaitu pola pikir yang bersumber dari nas, ijtima, dan ijtihad. Epistemologi bayani merupakan pendekatan dengan cara menganalisis teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teks nas, Al-Quran dan Sunnah, dan teks non-nas yang berupa karya para ulama. Yang kedua yaitu burhani. Burhani diambil dari kata al-burhan yang artinya argumentasi yang kuat dan jelas. Metode burhani pada dasarnya merupakan logika atau metode penalaran rasional yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kekeliruan dari suatu pernyataan atau teori ilmiah dan filosofis dengan memperhatikan keabsahan dan akurasi pengambilan sebuah kesimpulan ilmiah. Yang ketiga yaitu irfani. Irfani dalam bahasa Arab semakna dengan ma'rifah yang diartikan al-ilm. Di kalangan sufi, irfani dipergunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tinggi yang dihadirkan ke dalam qalb atau cara kasif atau ilham. Di kalangan sufi, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan wahyu atau petunjuk Tuhan. Yang kedua yaitu sumber ilmu pengetahuan barat. Ada 3 aliran, yaitu aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme sendiri paham yang menyatakan bahwa hakikatnya ilmu itu sumber dari akal budi manusia. Descartes berpendapat bahwa dalam jiwa manusia terdapat ide bawaan yang dinamakan substansi yang sudah tertanam. Ide bawaan tersebut terdiri atas pemikiran Tuhan dan keluasan atau eksistensi. Menurut aliran ini sumber ilmu adalah akal. Terus menurut aliran ini juga indera adalah sumber pemahaman terhadap konsepsi
dan gagasan-gagasan sederhana, hanya saja indera bukan satu-satunya sumber. Yang kedua, aliran empirisme. Empirisme ini menekan pentingnya pengalaman sebagai sarana pencapaian pengetahuan. Aliran ini dipelopori oleh Francis Bacon sekaligus dalam pengertian tertentu pemikiran yang mengutamakan pendapat empirik. Pendapat ini aliran ini berpandangan bahwa seluruh isi pemikiran manusia berasal dari pengalaman yang kemudian diistilahkan dengan persepsi. Yang ketiga yaitu aliran kritisisme, yaitu aliran antara rasional dan empirisme ini ada pertentangan yang jelas, yakni antara rasio dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kan menggabungkan bahwa peran akal sangat besar, khususnya pengetahuan. Sumber pengetahuan itu berasal dari sebelum pengalaman terjadi, baik sintesis maupun analisis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, atau validitas suatu pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam seluruh yang terlihat dalam upaya untuk memperoleh proses tertentu yang disebut dengan metode keilmuan. Adapun sumber ilmu pengetahuan Islam ada indera, akal, hati, ilham, dan wahyu. Terus untuk yang sumber ilmu pengetahuan dari Barat, yaitu ada aliran rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak dosen. Suaranya masih di-mute. Afan, Ustaz Samsul. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi singkat, maksimal 3 penanya dalam platform Zoom ini. Nanti selebihnya secara tertulis saja lewat psikologi yang sudah ada platform diskusinya, dan juga bisa lewat grup WA. Tadi sudah kita bicarakan tentang ontologi dan epistemologi. Memang ini dua hal yang saling berkaitan. Sehingga ketika bicara aliran-aliran pun berkaitan antara aliran ontologi dan aliran epistemologi. Yang tadi misalnya ada aliran rasionalisme, empirisisme atau empirisme, dan juga ada aliran, nah ini mungkin khusus di ontologi, yaitu idealisme dan realisme. Sedangkan nanti kalau di epistemologi ada kritisisme dan banyak lagi aliran yang lainnya. Ya, jadi itu dalam pandangan konsep ilmu atau filsafat ilmu Barat dengan aliran-aliran seperti itu. Nanti di dalam Islam akan ditemukan juga beberapa pandangan yang diberikan oleh para pemikir dan filosof Muslim. Ya. Saya kira begitu sebagai pengantar, dan beberapa presentasi sudah disampaikan oleh dua pemakalah tadi. Silakan yang akan menyampaikan untuk menyampaikan secara langsung saja dengan lisan, silakan di unmute mikrofonnya
yang mau bicara? Silakan. Siapa yang mau bicara? Rofi Atina atau siapa? Ini yang tidak jadi pemakalah kan ada Rofi Atina, Ahmad Mujahid, Mas Hudi, kemudian Hanif, kemudian Julianda. Mas Julianda gimana kabarnya? Kesehatannya gimana? Kemudian Ya Pak, udah dalam proses pemulihan Pak. Ya. Rizza Felianita. Ya, monggo silakan yang mau menyampaikan ide-idenya. Mohon izin bertanya, Ya. pada Mbak Elfrida tadi. Terkait dengan sumber ilmu dalam Islam, tadi seingat saya tadi disebutkan yang pertama adalah indra, kemudian qalb, akal, dan seterusnya. Apakah penyebutan itu merupakan sebuah urutan sehingga indra itu yang pertama sebagai sebuah ilmu, atau ada urutan lain, misalkan wahyu itu yang pertama, atau itu memang bisa nggak kita jadikan sebuah urutan nomor 1, 2, 3, 4 ibaratnya kalau apa namanya masdar itu apa namanya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan lain sebagainya. Bisakah kita buat seperti itu? Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya silakan. Yang lainnya, monggo silakan. Mbak Elfrida bisa mendengar pertanyaannya Mas Mujahid tadi ya? Tidak, Pak. Putus-putus itu. Putus-putus ya? Oh. Yang lain dulu, yang lain. Mungkin Mas, apa namanya, Mas Mujahid, mungkin diringkes ketik di chat nanti biar dibaca oleh Mbak Elfrida, karena tadi katanya putus-putus. Yang lainnya dipersilakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Era Kharia tentang masalah filsafat ilmu Pak. Bagaimana merespon terhadap pandangan orang-orang liberal, kemudian orang-orang non-muslim, bahwasanya ilmu itu bukan bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka itu berpandangan dari akal pikiran mereka gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa dijawab baik oleh Mbak Triera maupun Elfrida. Siapa yang duluan? Karena kalau yang pertanyaannya Mas Julianda ini bersifat umum, bisa ke pemakalah yang satu atau yang kedua. Tadi yang Mas Mujahid itu kan khusus kepada Mbak Elfrida. Nah, itu sudah diketik di chat, nanti silahkan dibaca Elfrida untuk dijawab. Silakan. Siapa mau jawab dulu? Elfrida dulu atau Triera dulu?
Saya dulu Pak mencoba menjawab. Oke, tadi pertanyaannya dari Mas Julianda saya ulas lagi nanti kalau ada salah. Intinya itu tentang bagaimana respon kita melihat pandangan ilmu Barat yang berbeda dengan Islam seperti itu, nggih, Pak? Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya bahwasanya kenapa Pak Miku? Bahwasanya kalau kita belajar mengenai ilmu-ilmu Barat yang tentunya berbeda dengan keilmuan Islam, itu kalau belajar itu tidak masalah, kan namanya ilmu pengetahuan. Nah, kalau untuk sikap kita ya, sikap kita itu harus bertoleransi seperti itu. Bisa juga kita belajar ilmu Barat, tapi tidak meyakininya seperti itu. Mana kalau menurut Elfriede? Kalau kemarin jenengan. Ya, lanjut. Silakan dilanjut, Mbak Triera. Sebentar, Pak. Kemarin saya ada catatan pas penjenengan menyampaikan itu. Gimana? Lanjut. Cukup itu saja dulu, Pak, dari saya. Ya, sekarang dilanjut Elfrieda, silakan. Ya, ini pendapat saya, Pak. Sama dengan Mbak Era tentang respon pandangan ilmu Barat yang berbeda dengan Islam. Ya, kita semisal kalau ada perbedaan pandangan atau antara ilmu Barat dan Islam, ya kayak kita toleransi, ya nggak mempelajari, hanya mempelajari, nggak sampai dibawa diyakini dan diamalkan dalam sehari-hari gitu, Pak. Iya, bertoleransi, tapi sikapnya bagaimana? Gimana, Pak? Tidak cuma bertoleransi, harus ada sikap yang lebih tegas, kan gitu. Tadi itu kan yang ditanyakan ketika pemikiran-pemikiran kaum liberal, ya. Anak-anak Islam, orang-orang Islam, mungkin intelektual Muslim, mahasiswa, dosen Muslim, tetapi lebih mengedepankan cara pemikiran Barat yang liberal, ya. Nah, bagaimana sikap kita, kan begitu yang ditanyakan oleh Mas Julianda tadi. Ya, kalau toleransi jelas bertoleransi, tapi menghadapi pemikiran-pemikiran seperti itu agar tidak mudah diterima begitu saja oleh umat Islam yang lainnya, ya. Itu bagaimana caranya? Itu yang dimaksud, ya. Yang harus ditegaskan di situ, ya. Gimana Triera sama Elfrieda? Halo, suaranya terdengar, Pak? Terdengar.
Kalau dari saya sendiri menyikapinya ya, kalau ilmu itu nggak menyimpang dari sumber ilmu agama Islam, ya nggak apa-apa gitu Pak. Jadi dipelajari gitu. Jadi kalau semisal menyimpang dari agama Islam, ya kita hindari. Terus Triara gimana Triara? Kalau menurut saya nggih Pak, kalau misalnya misal nih ada dosen yang berpandangan liberal di suatu kampus nggih. Nah, kalau menurut saya itu jadikan ilmunya itu sebagai pengetahuan, tapi tidak perlu dijadikan kayak diikuti. Jadi kita menolak secara lahiriah, kita menolak, tapi kita menerima ilmunya, dijadikan sebuah pengetahuan. Seperti itu, Pak. Ya, posisinya pasif itu berarti. Tadi ada pertanyaan untuk Mbak Elfrida apa ya? Yang ontologis apa tadi? Triara ya? Yang ditanya Yang diketik sebentar ya, Pak. yang ditanyakan oleh Mas Mujahid yang diketik itu. Itu tentang apakah penyebutan indera, hati, akal, ilham itu sebuah urutan? Kalau di buku yang saya ambil referensi itu enggak sebuah urutan, Mas. Jadi yang pertama itu indera, bukan membahas tentang wahyu dulu. Jadi itu bukan sebuah urutan, bukan termasuk sebuah urutan. Mas Mujahid. Ya, tempatnya Mas Jahid kelihatannya sinyalnya juga bermasalah itu ya. Suaranya agak delay. Suaranya enggak dengar Mas Mujahid. Suara Pak Mas Mujahid tidak bisa didengar ya, karena mungkin sinyalnya lemah. Kedengar. Saya bisa dengar suaranya Bapak. Iya, sudah bisa sekarang. Suaranya Bapak, Pak. Ya. Suara Mas Jahid sudah bisa saya dengar. Suara saya terdengar juga enggak? Enggak, Pak, terdengar dengan baik insya Allah. Suara Mas Jahid tadi sempat enggak bisa didengar. Sekarang udah bagus. Coba. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun jawabannya Mbak Elfrida. Tadi udah mendengar ya kalau jawabannya ya. Oke. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Marawi dan tafsir Al-Manar itu tentang jalur-jalur petunjuk Allah, hidayah Allah yang itu bisa dijadikan sebagai teori epistemologi Islam juga ya. Yang pertama hidayatul ilham. Hidayatul ilham. Yang dimaksud hidayatul ilham ini adalah dalam bahasa yang lain disebut dengan insting. Al-ilham bermakna insting. Atau di samping ilham ada istilah yang lain yaitu hidayatul wijdan. Wijdan itu berarti
sesuatu yang ditemukan secara alami. Ilham juga begitu, inspiratif secara alami dalam diri seorang manusia atau makhluk yang lainnya. Jadi setiap makhluk itu memiliki jalur untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan jalur al-ilham wal wijdan. Nah, dalam bahasanya Al-Maraghi itu disebut sebagai bagian dari hidayah. Karena itu kan menjelaskan surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 atau ayat 5. Kalau Al-Fatihah diyakini dimulai dari hamdalah ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2, Maliki Yaumiddin ayat 3, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Nah, ini saya kira pendapat yang lebih populer atau lebih banyak dipegangi. 7 as-sab'ul masani dari Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, kemudian diakhiri dengan waladdallin, dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat tersendiri, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat tersendiri. Dan itu urutannya lebih apa namanya? Kan disebut juga dalam sebuah hadis Al-Fatihah 3 ayat pertama itu hak Allah, ayat yang keempat yang di tengah-tengah itu hak hamba dan hak Allah, dan 3 ayat yang terakhir adalah hak hamba. Hak Allah menjadi kewajiban manusia, kewajiban hamba, yaitu memuji dan mengagungkan Allah. Maka ada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu hak Allah. Menjadi kewajiban hamba, yaitu memujinya, mengagungkan, dan menyebut nama-nama yang baik. Nah, yang keempat itu ayat yang merupakan komunikasi antara hamba dan Khalik dan Allah, dan itu di situ sudah mencakup ada hak hamba sekaligus dan hak Allah, ada kewajiban hamba sekaligus dan ada kewajiban Allah kepada hambanya. Maka di situ iyyaka na'budu, hamba wajib menyembah Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, Allah wajib memberi pertolongan kepada hamba, kan begitu. Tentu yang mewajibkan Allah sendiri. Nah, baru ayat yang ke-5 itu adalah hak-hak hamba. Maka hak hamba meminta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Kemudian uraiannya siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu apa? Ghairil maghdubi itu apa? Nah, di situ ketika menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, ihdi itu ada kata al-hidayah. Ada kata al-hidayah. Nah, Allah di dalam memberikan hidayah kepada manusia atau kepada seluruh makhluk itu lewat beberapa jalur. Jalur yang pertama berupa hidayatul ilham atau wijdan. Nah, insting ya. Insting naluri ini tidak hanya milik manusia tapi milik semua makhluk. Semua makhluk punya insting, punya naluri. Baik itu binatang maupun tumbuhan. Tentu memiliki antara satu dengan yang lain ada kekuatan-kekuatan yang berbeda ya. Kadang-kadang manusia lebih kuat, kadang-kadang di sisi lain binatang lebih kuat. Contoh, binatang lebih kuat dari manusia.
Kalau sapi itu baru lahir ya, sapi baru lahir, atau bahasa Jawanya pedet ya, pedet itu baru lahir, itu mungkin hanya memerlukan waktu 5-10 menit dia sudah belajar berdiri ya. Sudah langsung belajar berdiri. Nanti 1/4 jam atau setengah jam kemudian dia sudah berjalan, mungkin 1 jam, 2 jam sudah lari dia. Itu pedet. Tapi kalau manusia lahir nggak bisa langsung berdiri, langsung lari. Paling hanya bisa menangis. Apa-apa menangis, itu manusia. Jadi dari segi insting untuk bisa berdiri dan lari, binatang seperti sapi lebih cepat, lebih kuat daripada manusia. Tapi mungkin insting aspek yang lainnya lebih kuat. Nanti juga berikutnya di samping insting ada hidayatul hawas. Nah, dari setelah insting baru hawas, hissi itu indera. Hidayah berupa penginderaan. Nah, ini juga mengambil ilmu dengan metode penginderaan, dengan melihat, dengan merasa, dengan mencium aroma, bau, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Merasakan panas, dingin, nah, itu hawas. Itu juga antara makhluk yang satu dengan yang lain, ada makhluk yang lebih kuat, ada yang lemah. Misalnya indera penciuman, siapa yang lebih kuat? Apakah kucing atau yang lainnya? Penglihatan juga begitu. Nah, baru yang berikutnya adalah hidayatul akli. Yang ketiga hidayah akal. Akal ini potensi untuk berpikir, potensi untuk memahami. Nah, di sini manusia yang kuat. Manusia yang memiliki kekuatan di situ. Nah, kemudian ditingkatkan lagi ada hidayatul din atau hidayatul wahyi, hidayah wahyu. Jadi pertama itu insting, naluri, tabiah, hawas, wijdan, ilham. Kemudian hawas itu penginderaan. Ada orang menyebut panca indera. Kemudian yang ketiga adalah akal. Akal itu potensi kekuatan untuk memahami dan berpikir. Kemudian yang keempat adalah wahyu, agama, yang akan melengkapi kemampuan akal di dalam berpikir dan memahami. Dan yang terakhir, yang kelima, namanya hidayatut taufik atau hidayah al-ma'unah. Jadi dalam penjelasannya Al-Maraghi dan juga Al-Manar juga ada di situ ya. Ketika manusia ini sudah, kalau hidayah yang ketiga, 4, 5 itu sudah lebih kepada manusia. Mungkin binatang punya potensi berpikir tapi sangat lemah. Maka hidayah akli, din, dan hidayah taufik atau ma'unah ini sudah milik manusia. Nah, yang ma'unah wa taufik ini hanya diberikan kepada manusia tertentu yang sudah menjalankan fungsi hidayah yang lain dengan tepat. Ya, instingnya, kemudian panca inderanya, akalnya, semuanya bisa dikompromikan dengan agama, dengan wahyu. Dan bahkan wahyu membimbing semuanya. Maka kalau itu sudah berjalan dengan baik, baru seseorang akan mendapat hidayatul ma'unah wa taufiknya. Hidayatul ma'unah wa taufik itu. Maka terkait tadi yang ditanyakan Mas Julianda, ya seorang Muslim harus menunjukkan al-haq, bainal haq wal batil, itu harus ditegaskan. Jadi bertoleransi jelas oke, toleransi, tetapi kita harus menunjukkan, mengkritisi
Pemikiran-pemikiran yang batil harus dikritik, ya, harus dikritik dan harus ditunjukkan kelemahannya. Dan kita harus menunjukkan kekuatan dari yang benar, yang hak. Ya. Maka Wakul ja'al haqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu harus ditegaskan. Jadi kalau kita hanya mengedepankan bertoleransi, itu seolah-olah kita memberikan angin kepada pemikiran yang batil. Padahal yang batil itu harus dienyahkan. Ya. Dienyahkan. Kita bertoleransi kepada orangnya. Ya. Tapi kepada pemikiran yang batil itu harus kalau dalam bahasa Jawa diduduh ke tenan ya. Ditunjukkan betul bahwa itu batil, itu harus dihindari. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita harus melakukan hal-hal tertentu yang mungkin misalnya seorang mahasiswa berhadapan dengan dosen yang mungkin dalam tanda petik liberal, membawa pemikiran yang batil tadi. Tapi kalau kita langsung menghadang mereka, mungkin justru akan dalam tanda petik merugikan kita, sehingga kita tidak bisa belajar lebih banyak karena kita langsung menghadang, kemudian kita ditutup untuk misalnya untuk bisa lulus dan sebagainya. Ya, kita dengan strategi. Ya, kita dengan strategi. Tapi nanti kalau kita sudah lulus, sudah selesai, ya kita kritik lagi. Harus kita kritik. Walaupun itu adalah guru kita. Ya, jadi mungkin dalam kelas kita jadi muridnya, tapi ketika kita sudah selesai dan kita sudah memiliki ilmu yang cukup untuk memberikan respon, ya kita harus respon, kita kritik ya. Kita kritik. Dan orang yang berpikir secara rasional, jujur, selalu dikritik juga nggak apa-apa, harusnya begitu. Hanya kadang-kadang ya ketika guru atau dosen itu dikritik enggak, atau tidak mau dikritik, kemudian kalau dikritik dia membalas yang negatif kepada siswa atau mahasiswanya, nah itu kita harus menggunakan strategi. Oke. Baik, saya kira itu untuk diskusi tentang ontologi dan epistemologi. Tentu masih banyak ya yang belum. Jadi aliran-aliran ya. Gimana kalau ontologi dalam aliran yang rasionalisme, kemudian aliran yang empirisisme, aliran yang kritisisme, aliran idealisme dan realisme. Nanti didalami lebih lanjut ya. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Tidak hanya pemakalah yang harus ini, mungkin yang lain menemukan informasi-informasi itu bisa di-share di grup atau di psikologi. Sekarang kita lanjutkan kepada makalah yang ketiga, yaitu tentang aksiologi. Silakan. Yang ketiga, yang aksiologi ini siapa tadi? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Iya, Pak. Maaf, Pak, mau share screen belum bisa. Oh ya, saya jadikan ini dulu. Co-host dulu. Ya, sudah. Iya, Pak. Ya, terlihat sih, Pak. Ya, terlihat.
Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oh, nggih. Saya mulai nggih. Konsep aksiologi ilmu dalam perspektif Barat dan Islam. Pendahuluan, tak dapat dipungkiri ilmu memiliki kontribusi yang amat penting bagi kehidupan manusia. Rasa ingin tahu manusia menjadi titik-titik perjalanan manusia untuk mengembangkan pengetahuan. Hal inilah yang menterbelakangi beragam penelitian dan hipotesa awal manusia terhadap inti dari keanekaragaman realitas. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia. Mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, maka para filosof terdahulu telah berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis berkenaan dengan kajian terhadap ilmu pengetahuan. Kajian ini telah mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu itu sendiri. Secara umum, para ahli filsafat sepakat mengelompokkan studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek utama, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi lebih memfokuskan pembahasan di sekitar hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi menekankan pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan, dan aksiologi lebih banyak membahas tentang aspek manfaat atau nilai guna dari ilmu itu sendiri. Pengertian ilmu, mungkin ini sudah dibahas tadi oleh Mbak Era, sedikit pengulangan sebentar saja. Kata ilmu secara etimologis berasal dari bahasa Arab alimah, mengandung arti mengetahui, mengenal, memberi tanda, petunjuk, yang berantonim dari makna al-jahl, tidak tahu. Karena itu dipahami bahwa ilmu adalah sebagai suatu pengetahuan secara praktis yang dipakai untuk menunjuk pada pengetahuan sistematis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan subjek tertentu. John Zeman menyatakan bahwa ilmu adalah kajian tentang dunia material yang memiliki objek tertentu. Selanjutnya, menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar, bahwa ilmu adalah suatu makna yang dapat menenteramkan hati bagi seorang alim terhadap apa yang dicapainya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, bahwa ilmu itu adalah terjadinya gambaran di dalam hati. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pengertian ilmu adalah pengetahuan secara mutlak tentang sesuatu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dari beberapa pengertian ilmu yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa batasan ilmu merujuk pada hasil interaksi manusia dengan objek tertentu yang akan menghasilkan suatu pengetahuan, dan itulah yang disebut ilmu. Kemudian pengertian aksiologi secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Ada juga yang mengatakan bahwa aksios itu berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Menurut Katsof, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut kefilsafatan. Menurut Richard Bender, suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian, atau yang menyumbangkan pada pemuasan yang demikian. Dengan demikian kehidupan yang bermanfaat ialah pencapaian dan sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah. Sarwan menyatakan bahwa aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai, kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dengan demikian, aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi dari nilai-nilai etika dan estetika. Dengan kata lain, apakah yang baik atau bagus itu. Definisi lain mengatakan bahwa aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu.
Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika, ethics, atau moral. Tetapi dewasa ini istilah axios, nilai, dan logos, teori lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi aksiologi bisa disebut sebagai teori of value, teori nilai atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Ini namanya aksiologi. Kemudian langsung kita bahas aksiologi ilmu dalam perspektif barat. Aksiologi atau disebut juga etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang mempersoalkan tentang baik buruk suatu hal. Dalam buku sejarah filsafat barat yang ditulis Bernard Hilgan menyatakan bahwa etika merupakan seni untuk mencapai kebaikan. Kebaikan merupakan tujuan yang hendak dicapai setiap benda yang diupayakan dengan perbuatan. Dalam perspektif barat, etika atau aksiologi ini bertitik tolak dari asal pikiran, bukan dari agama. Semua baik buruk ilmu dan perbuatan dinilai dari akal pikiran manusia dan tradisi atau ada suatu masyarakat tertentu, terlepas dari apakah hal tersebut sesuai dengan agama atau bertentangan. Ketika kita mencoba mencermati arah pemikiran para ilmuwan barat, meskipun tidak semua mereka sependapat bahwa orientasi pemikiran keilmuan dalam bidang apapun harus bersifat bebas nilai atau free values. Sebab menurut mereka, ilmu pengetahuan yang disandarkan kepada nilai-nilai tertentu akan mengandung bias dan bersifat tidak netral. Ini dari perspektif barat. Kemudian aksiologi ilmu dalam perspektif Islam. Aksiologi dalam Islam adalah ilmu yang pelajari tentang nilai atau etika. Dan etika atau akhlak merupakan tujuan pokok bagi orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Sebagian lain berpendapat bahwa ilmu adalah sebagai jalan atau sarana untuk memperoleh etika, kemudahan dalam hidupnya di dunia. Sedangkan Kontowijoyo menyebutkan aksiologi dalam paradigma Islam yaitu ilmu tidak ada yang benar-benar netral. Ilmu pada dasarnya tidak ada yang bebas nilai. Ia syarat dengan bias-bias kepentingan perumusnya dan pembuatnya. Dalam konstruksi keilmuan Islam, ilmu bekerja dalam bingkai paradigma Islam itu sendiri, di mana ilmu bersumber langsung dari teks wahyu Al-Quran. Maka nilai etis yang terkandung dalam ilmu keislaman berada dalam bingkai etika moral yang sangat erat. Karena misi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah membangun etika atau moral, akhlak. Kontowijoyo menyebut etika moral dengan etika profetik. Nilai etika profetik itu sendiri berasal dari akhlak Nabi Muhammad SAW dan sumbernya adalah wahyu Allah. Kesimpulannya, ilmu adalah suatu yang memiliki kaitan kuat dengan kehidupan manusia, di mana berlangsungnya kehidupan tergantung pada ilmu yang dimilikinya. Dalam pembahasan studi filsafat, ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 aspek ditinjau dari hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda, dilihat dari fungsi, tujuan, dan sarana dalam keberlangsungan hidup manusia. Di antara dua perspektif, perbedaannya adalah pertama, ini perspektif barat adalah menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai secara aksiologis. Dalam hal ini ilmuwan barat adalah menemukan pengetahuan dan terserah pada orang yang mempergunakannya. Apakah ilmu tersebut digunakan untuk tujuan baik atau untuk tujuan buruk. Kedua, berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisika keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya, ilmu terletak pada objek penelitian, harus dilandaskan pada asas-asas moral. Oleh karena itu, bahwa ilmu tidak ada yang benar-benar bebas nilai, tapi dia sangat tergantung kepada siapa dan dogma yang diyakini. Sedangkan aksiologi Islam memandang bahwa ilmu itu berasal dari Allah, Sang Maha Pencipta, pemberi nilai. Karena nilai kebaikan dan keburukan itu sejatinya adalah dari Allah untuk manusia. Dan manusia yang akan memberikan nilai terhadap perilaku dan perbuatan.
Oke. Itu mungkin kurang lebih, Pak. Jazakumullah khairan, saya kembalikan lagi ke Pak dosen. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Hanif ya. Sudah menyampaikan tentang pemikiran mengenai aksiologi. Ini melengkapi konsep ontologi dan epistemologi. Di dalam aksiologi tadi perbincangan mengenai value atau nilai. Nilai di situ berarti ada nilai baik dan buruk ya. Nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan juga. Kalau dalam konteks kita sebagai Muslim, ya, tentu nilai-nilai ada nilai-nilai ibadah misalnya, bahwa berilmu adalah bagian dari tugas ibadah. Nah, karena kita dalam pandangan hidup kita, hidup itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di sini mungkin perlu ada penekanan di situ ya. Nilai-nilai aksiologis keilmuan kita tidak bisa lepas dari ibadah. Jadi tidak ada ilmu yang benar-benar lepas dari nilai tadi ya, betul ya. Jadi tidak ada ilmu yang tanpa nilai, nir value nggak ada. Semuanya pasti membawa nilai. Nah, di dalam konteks hadis Nabi, nilai itu sebenarnya juga berkaitan dengan niat. Maka innamal a'mal bin niat. Tidak ada amal tanpa niat itu nggak ada. Pasti innamal a'malu bin niat. Nah, niat di situ ada nilainya ya. Niat itu ada nilai-nilai yang menyertai sebuah ilmu pengetahuan, menyertai sebuah praktek ilmu, amal ya, mengamalkan ilmu. Jadi aksiologi itu juga bagian dari mengamalkan ilmu. Mengamalkan itu bisa menerapkan, mempraktekkan, mengembangkan, termasuk mengajarkan kalau sebagai pendidik dan seterusnya dan seterusnya. Itu aksiologi, maka sangat berkaitan dengan nilai apakah ilmu yang kita ajarkan, kita kembangkan, kita terapkan itu memiliki nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan umat. Nah, maka dalam bahasa agama ada nilai-nilai maslahah wal manfaat. Ya. Ada an-nafi, ada as-soleh gitu. Sementara kalau dalam ilmu-ilmu barat yang mereka memiliki pendirian ilmu itu value free, bebas nilai, maka ilmu itu tidak ada kaitannya dengan urusan baik atau buruk, urusan itu ibadah atau bukan, dan seterusnya. Maka aksiologi juga bisa dikatakan sebagai akhlakul ilmi. Jadi kalau dalam menggunakan istilah agama, mungkin ontologi itu adalah aqidatul ilmi. Akidahnya ilmu yang berbicara tentang hakikat ilmu. Hakikat yang ada. Kemudian hakikat ilmu itu dari mana? Dari Allah misalnya. Gitu. Maka itu aqidatul ilmi. Sedangkan epistemologi karena itu bicara tentang metodologi, logika, cara-cara mendapatkan ilmu, sumber-sumber mana yang bisa dijadikan sebagai sumber ilmu, maka itu epistemologi bisa dikatakan sebagai syariatul ilmi, syariatnya ilmu. Sedangkan aksiologi adalah akhlakul ilmi, akhlaknya ilmu. Jadi ilmu itu harus membawa nilai-nilai. Maka dulu ketika ada cloning, itu rame-rame orang bereaksi kan. Dan yang paling keras bereaksi tentu kelompok Islam, kelompok agama Islam. Karena ketika ada cloning dikhawatirkan akan merusak kemaslahatan hidup manusia. Ya. Karena dengan cloning misalnya manusia menjadi tidak jelas,
ini keturunan siapa, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia menjadi rusak. Ya. Nanti hukum pernikahan menjadi rusak, hukum-hukum yang lain juga rusak. Itu aksiologi, ya, dari aspek aksiologi. Nah, kalau itu diterapkan maka dulu cloning, kita ke cloning itu diterapkan untuk binatang, mungkin tidak terlalu ini, karena binatang tidak tidak ada hukum yang pasti tentang misalnya kalau berhubungan antara binatang itu antara jantan dan betina, itu tidak harus ada akad nikah, harus ada pasangan tertentu, tapi bisa bebas. Itu mungkin ketika ada cloning untuk binatang tidak masalah. Tapi kalau cloning untuk manusia, baik itu autoklon atau heteroklon, nah itu juga nanti jadi masalah. Saya kira itu catatan dari saya. Silahkan siapa yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan atau mungkin pemikiran-pemikiran pembanding. Silakan. Yuk. Yang belum bicara, silakan bicara. Rofi Atina belum bicara. Rizya juga belum bicara, ya. Rizya sama Rofi belum bicara. Silakan. Bicara dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya tahubulillah wa minkum, mohon maaf lahir batin pada Bapak dosen dan teman-teman. Ya. Baik, untuk Mas Hanif, tadi saya sempat sekilas membaca di PPP bahwa ilmu adalah gambaran di dalam hati. Ini maksudnya bagaimana? Bukankah ilmu itu kan bisa dikatakan letaknya di akal atau di dalam pikiran? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Berikutnya Rofi yang belum bicara. Iya, Pak. Ini saya tadi ada problem mikrofon ya. Ya. Ini Pak, saya mau untuk pemakalah yang konsep aksiologi ini, saya ingin bertanya, kan ini tentang aksiologi ya. Bagaimana cara menghadapi ketika orang itu ada orang Islam yang dia itu seperti kan ilmu harus diterapkan, diaksikan gitu loh. Bagaimana menurut pemakalah tentang orang yang pergi ke masjid untuk bermalam di masjid sampai berhari-hari meninggalkan sanak keluarganya. Di sini apakah ada main tentang teori nilai gitu, penilaian tentang ini. Kemudian apakah di konsep aksiologi ini apakah ada seperti aliran yang ada di konsep-konsep sebelumnya, yang ada di konsep ontologi maupun epistemologi? Sampai situ saja pertanyaan saya. Ya, baik. Silakan Mas Hanif untuk memberikan respon jawabannya. Mungkin Ya, cukup dulu. Ya. Ya. Khairan atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Bu Riza tentang perkataan Imam Ghazali kalau tidak salah ya yang saya sebutkan, ilmu adalah terjadinya gambaran dalam hati. Kemudian ditanyakan tadi, kok di dalam hati bukan di dalam akal? Bukannya ilmu itu di akal.
menurut yang saya pernah baca dari buku-buku yang mengenai tentang ilmu hati dan yang lainnya, bahwasanya semua sumber tingkah laku, keinginan, dan apapun dari manusia itu bersumber dari hati. Semuanya bersumber dari hati. Kemudian baru ditransfer ke beberapa poin. Ada yang ke akal, menjadi ilmu, ada yang ke anggota badan, ada yang ke yang lainnya. Jadi sumber muara di dalam Islam, setahu saya, itu adalah hati, bukan akal. Akal itu adalah refleksi dari hati. Atau istilah lain ada yang mengatakan bahwasanya akal itu adanya di hati. Jadi dia mengatakan bahwasanya akal itu bukan di kepala, bukan di otak. Akal itu adanya di hati. Yang berpikir, yang merasakan itu semuanya hati. Yang menentukan baik buruknya itu hati. Bukan akal menurut maksud orang bahwasanya itu berada di otak. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sinkron bisa ditanyakan kembali, Bu Riza. Kemudian untuk Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang tadi kalau tidak salah satu aliran yang dia melakukan menginap di masjid gitu ya, kalau tidak salah. Ya Mbak Rofi ya? Ya. Satu kelompok yang dia beraktivitas di masjid, berdiam diri di sana berhari-hari untuk melakukan satu kegiatan, apakah ada nilai dari atau bagaimana sudut pandang dari aksiologi ini? Kalau untuk membahas seperti itu mungkin lebih lebih bagusnya untuk kita kembalikan kepada agama itu sendiri, Islam itu sendiri. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep aksiologi Islam terhadap perbuatan seperti itu. Dalam Islam jelas kita tahu bahwasanya semua sumber itu dari Al-Quran dan Sunnah. Semua yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah berarti itu adalah kebatilan. Itu adalah suatu keyakinan yang pasti. Adapun apa yang dilakukan di masjid itu, mungkin secara zahiriyah itu memiliki nilai-nilai, memiliki aksiologi, memiliki sisi-sisi ibadah dan yang lainnya. Tapi benar salahnya, baik buruknya itu kita kembalikan kepada agama. Apakah di agama Islam ini mengajarkan hal seperti itu? Mungkin kalau dia bertujuan di dalam masjid itu beriktikaf, itu mungkin ada contohnya, ada ajarannya dari Islam, dari Nabi. Tapi kalau untuk yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Rofi, ada satu kelompok yang dia seperti jaulah atau apa tadi, ya, yang dia melakukan berdiam diri di masjid fulan A sekian lama, kemudian berpindah ke masjid yang lain, kemudian berpindah ke masjid yang lainnya, itu mungkin dilihat dari sisi lahiriah bahwasanya dia itu mengumpulkan masjid, dia itu mendakwahkan, menyebarkan Islam, itu ada suatu nilai yang plus positif di bagian menurut agama Islam. Tapi dalam agama Islam itu memiliki dua syarat. Suatu amalan atau suatu hal itu dikatakan baik dan diterima nanti di sisi Allah. Kalau tidak diterima di sisi Allah berarti tidak baik. Syaratnya apa? Yaitu dia ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi. Mungkin yang melakukan itu ikhlas, dia niatnya ibadah, ingin mendapatkan nilai-nilai ibadah. Tapi kita lihat apakah ada contohnya dari Nabi atau tidak. Apakah sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Kalau ada, berarti dia memiliki nilai-nilai yang bagus. Kalau tidak ada, kita kembalikan lagi seperti itu. Itu kurang lebih wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua, nanti lebih kurangnya bisa ditambahkan oleh Pak dosen. Baik, terima kasih Mas Hanif. Jadi persoalan aksiologi keilmuan ini kita masih membicarakan tentang konsep ilmunya itu sendiri aja ya. Kita berkaitan dengan bagaimana ilmu itu dikembangkan, ilmu itu disampaikan, diajarkan, diterapkan
setelah sebelumnya bagaimana ilmu itu digali, ya, baik secara ontologis maupun epistemologis. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu-ilmu pandangan Barat yang memiliki cara pandang sekuler atau worldview sekuler, dulu sudah kita bicarakan apa itu worldview. Maka di Barat muncul juga banyak aliran-aliran aksiologis di samping aliran yang tadi ontologi dan epistemologi. Ada aliran-aliran yang memandang bahwa ilmu itu tidak ada nilai, bebas nilai, bebas. Jadi tidak mengkaitkan dengan kebutuhan kemanusiaan. Yang penting adalah ilmu itu terus dikembangkan. Penemuan-penemuan, tidak ada hari tanpa penemuan ilmu. Tiada hari tanpa pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan, pengembangan ya berbagai macam. Pokoknya tiada hari tanpa penemuan baru, tanpa inovasi. Nah, sehingga ilmu itu dipandang sebagai ilmu tanpa nilai atau bebas nilai, value free. Karena memang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan kemanusiaan, pokoknya ilmu untuk ilmu. Sehingga ada istilah ilmu murni. Ya, al-ilmu al-mujarrad, ya, ilmu murni. Dalam Islam tidak ada ilmu murni. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab itu al-ilmu bila amalin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Gitu. Dan itu adalah pandangan Islam. Jadi karena al-ilmu lil ibadah, sehingga juga innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang semakin tinggi ilmunya, dia semakin tinggi rasa takutnya. Takut dalam arti apa? Khasyatullah. Khasyatullah itu takut akan azab Allah, takut akan hukuman Allah kalau kita menyimpang. Maka dalam berilmu pun kita harus berusaha untuk menegakkan kehendak-kehendak ilahiyah, al-iradah al-ilahiyah. Karena di dalam berilmu kita juga mendapatkan bimbingan ilahi, al-inayah al-ilahiyah atau al-ma'unah al-ilahiyah. Maka dengan pandangan yang seperti itu, pandangan Islam yang memandang al-hayatu lil ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu worldview yang sangat penting ya, yang sangat pokok sebagai pandangan Islam. Maka otomatis ontologinya kembali kepada Allah, bahwa Allah adalah Al-Alim, Allah Sang Maha Berilmu, Allah pemilik ilmu. Manusia ini dalam Al-Baqarah itu dikatakan ketika malaikat itu disuruh oleh Allah untuk menjelaskan nama-nama, itu kan malaikat mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan itu juga menjadi pandangan manusia, ya. Manusia Muslim, meskipun manusia itu diberi potensi al-akal, al-aqlu, al-fikru, ya, al-qalbu tadi ya, tapi manusia hakikatnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah lah yang al-alim, Allah lah yang al-hakim, dan seterusnya. Maka ketika aksiologi ilmu juga begitu, al-ilmu lillah, al-ilmu li ibadatillah. Sehingga
Innama yakhsyallaha min ibadil. Inilah konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi di dalam Islam. Nah, kalau persoalan tadi ada orang Muslim yang hidupnya dari masjid ke masjid, itu kan mereka sudah punya hitungan tersendiri ya, kelompok jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu sudah ada rasionalisasinya juga. Misalnya harus khuruj minimal 3 hari, maksimal berapa bulan gitu ya. Saya nggak tahu persisnya. Kan ada yang khuruj itu harus keluar negeri dan sebagainya. Sampai beberapa hari atau beberapa bulan meninggalkan keluarga. Itu secara rasionalnya mereka sudah menghitung ya. Menghitung mungkin juga mengumpulkan bekal ketika mau meninggalkan keluarga. Tapi cukup dan tidak cukup kan mereka sudah punya pandangan hidup sendiri. Yang keluarga yang ditinggalkan mungkin juga sudah dibangun sebuah pemikiran tawakal ala Allah, sehingga mungkin secara rasional ada kekurangannya, tapi mereka bisa merasa mencukupi dan dicukupkan oleh Allah, bisa jadi begitu ya. Sehingga tidak ada yang merasa terdolimi ketika sang suami misalnya harus khuruj ya. Itu terlepas dari perbedaan pandangan, kita menghormati seperti itu, tapi ini kan khilafiyah kalau di situ ya, khilafiyah. Begitu juga ajaran tentang iktikaf fil masjid misalnya. Iktikaf yang ideal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu kan 10 hari terakhir itu full ya, mulai malam 21 sampai malam 1 Syawal atau sore sebelum masuk malam 1 Syawal. Berarti dia meninggalkan rumah untuk diam di masjid selama 10 hari 10 malam. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa dihitung ya. Misalnya seorang pedagang 10 hari dari 365 hari, dia menyisihkan waktu 10 hari tidak bekerja, tapi sudah diselesaikan di beberapa puluh hari sebelumnya gitu. Kemudian bekal untuk 10 hari sudah disiapkan sebelumnya, sehingga keluarga yang ditinggal melaksanakan iktikaf itu tidak sampai terzolimi atau teraniaya dan sebagainya. Misalnya seorang pegawai, seorang dosen, bisa saja seorang dosen itu melakukan iktikaf full 10 hari, sehingga meninggalkan tugas-tugasnya, tidak mengajar selama 10 hari, tidak di kantor selama 10 hari, tapi sebelumnya hal-hal yang bisa diselesaikan sebelumnya diselesaikan semuanya. Dan yang tidak bisa diselesaikan sebelumnya akan diselesaikan sesudahnya. Sehingga 10 hari dia meninggalkan kerja, meninggalkan kantor, itu tidak mengganggu. Dan kalau itu bisa dijelaskan secara rasional, saya kira atasan tempat dia bekerja juga akan memberi izin, apabila atasannya itu juga sebagai seorang yang Muslim yang taat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang dengan adanya teknologi online dan sebagainya, mungkin sebagian pekerjaan tetap bisa dilaksanakan dengan tetap beriktikaf. Ya. Misalnya beriktikaf. Iktikaf itu kan kegiatannya diam, tapi tidak sekedar diam. Tapi kan juga bisa belajar agama, belajar ilmu yang lain, bisa membaca Al-Quran, menderas kajian, sebagainya. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan iktikaf, kemudian ada kuliah online, ya, dosen tetap bisa mengajar dengan
online di dalam masjid, bagaimana diatur sedemikian rupa ya. Dan masjid-masjid yang bagus kan masjid yang menyediakan jaringan internet juga kan gitu. Sehingga dia tetap bisa iktikaf, tetap bisa melaksanakan, sehingga tugas pengajaran tidak ditinggal. Mahasiswa pun begitu, mahasiswa bisa beriktikaf. Waktu kuliah, dia tetap bisa kuliah secara online di masjidnya itu, di tempat iktikaf. Ini ada sarana yang baru ini bisa mempermudah lagi untuk melaksanakan ibadah. Ini juga bagian dari nilai-nilai aksiologis ya, kalau kita bisa menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan dengan baik ya, sehingga ibadah itu tidak mengganggu kehidupan, justru ibadah itu mendukung, menguatkan kehidupan, dan berilmu pengetahuan juga tidak mengganggu ibadah, tidak terasa terganggu oleh ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu catatan dari saya dalam kesempatan kuliah hari ini. Kuliah secara langsung by Zoom kita cukupkan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi secara tertulis. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya minta persetujuannya. Pada hari Sabtu besok tanggal 29 itu kebetulan berbarengan dengan acara akad nikah dan walimah keponakan saya di Gunung Kidul. Saya ingin minta persetujuan, apakah kuliah tanggal 29 itu bisa kita geser, misalnya digeser kepada Jumat malam, tanggal 28 Jumat, tapi malam, atau kalau tidak, pada hari Ahad pagi. Anda pilih yang mana kira-kira? Ahad pagi, Pak. Pilih Ahad pagi ya. Ini siapa yang Ahad pagi? Mbak Elfrida ya? Bukan, Pak. Ya? Bukan. Siapa? Tadi Mas Hudi kalau nggak salah. Oh, itu. Kebetulan hari Sabtunya juga kakak saya menikah. Oh, Jadi gitu. Jumatnya masih persiapan di rumah repot. Oh ya. Ya, saya kebetulan itu hampir seharian itu, jadi Sabtu siang itu agak susah kalau mau menyelenggarakan perkuliahan, apalagi tempat itu sinyalnya juga lemah sekali. Telkomsel itu enggak jalan. Nah, sehingga kalau sebenarnya bisa sih menyisihkan waktu untuk online itu bisa, tapi karena sinyalnya itu maka akan terganggu. Jadi Mas Hudi tadi menyetujui Sabtu pagi ya. Yang lainnya? Ahad pagi, Pak. Ahad pagi ya, betul, Ahad pagi. Nah, Mas Hudi Ahad pagi. Mas Mujahid? Pilih Ahad pagi atau Jumat malam? Ahad pagi jam berapa, Pak? Ya, monggo kita sepakati bersama. Mau jam 8 atau jam 9 atau jam 7, siap saja. Kalau jam perkuliahan kita biasanya kan kalau Sabtu pagi itu jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 12 jadwal yang tertulis itu. Kalau kita misalnya jam 8 nanti sampai jam 10 atau jam setengah 11 gitu. Gimana? Ahad pagi? Nggih, Ahad pagi, Ustaz. Ahad pagi ya kurang lebih jam Ahad pagi, 8. Pak. Ya, jam 8 atau 8.30 gitu ya nanti. Dan waktunya nanti secukupnya. Kan pemakalah berikutnya itu Kelompok 1 dan 2. kelompok 1 dan 2 ya. Oke. Ya, jadi itu sudah masuk diskusi kelompok ya. Apa makalah kelompok ya. Jadi kita masuk Ahad pagi, kita fikskan saja 8.30 gitu ya.
biar tidak terlalu pagi juga, karena itu hari libur 8.30. Nanti presentasi 2 kelompok, rata-rata kurang lebih nanti masing-masing kelompok 15 sampai 20 menit, jadi 40 menit presentasi, kemudian kita langsung diskusi, sehingga mungkin 2 jam pakai Zoom-nya udah cukup, atau 1,5 jam atau 2 jam, selanjutnya didiskusikan secara tertulis seperti biasanya. Baik, begitu ya. Yang lainnya udah sepakat ya, Julianda? Iya, Pak. Ya, Pak. Frida sepakat, Rofi juga. Ya, Pak. Insyaallah, Pak. Risa juga oke ya? Insya Allah, Pak. Siap. Baik, jadi kita, Anda nanti kan hari Jumat masuk Pak Darno ya? Hari Jumat Pak Darno, hari Sabtu juga, hari Sabtu pagi juga Pak Darno kalau tidak salah saya lihat jadwal itu. Nah, kemudian kita Sabtu siangnya kosong, kita masuk Ahad pagi insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan Zoom siang ini kita cukupkan. Sebentar lagi, kira-kira 5 menit lagi masuk waktu asar. Akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Presensinya saya minta untuk diisi. Tadi saya lihat baru 4 atau 5 orang yang mengisi presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.